Hanyalah penonton yang seringkali gagal paham. Ketika alam semesta memutuskan untuk pamer keajaiban, akal sehat dipaksa menyerah. Bersiaplah menyaksikan momen alam paling tak masuk akal dan misterius yang pernah terekam kamera. Begini jadinya jika bermain bola voli di tempat yang tidak biasa. Terlihat tepat di dekat mereka ada gunung berapi Fagradalsfjall yang terlihat meletus hebat di latar belakang. Fagradalsfjall adalah sebuah gunung berapi berbentuk tuya atau gunung berapi meja yang terbentuk di bawah gletser yang terletak di semenanjung Reykjanes, Islandia. Gunung ini berjarak sekitar 40 km dari ibu kota Islandia, Reykjavik. Berbeda dengan gunung berapi eksplosif yang melontarkan abu vulkanik berbahaya ke atmosfer, Fagradalsfjall dikenal dengan erupsi efusifnya. Letusannya didominasi oleh aliran lava cair yang menyala terang alih-alih ledakan besar. Lava yang keluar berasal langsung dari mantel bumi, memberikan wawasan berharga bagi para ilmuwan untuk mempelajari proses geologi bawah tanah Islandia. Karena lokasinya yang relatif mudah diakses dan karakternya yang tidak terlalu agresif pada awal fase erupsi, para ilmuwan dari seluruh dunia menggunakan situs ini untuk meneliti perilaku aliran lava, pembentukan kawah, dan interaksi gas vulkanik secara langsung. Pernahkah Anda membayangkan ribuan penyu laut secara serentak keluar dari dalam air dan memenuhi garis pantai dalam waktu bersamaan? Fenomena alam yang sangat kolosal dan langka ini disebut sebagai arribada. Kata arribada sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti kedatangan. Peristiwa luar biasa ini hanya dilakukan oleh dua spesies penyu di dunia, yaitu penyu lekang atau olive ridley dan penyu Kemps ridley. Di beberapa lokasi seperti di Costa Rica, Meksiko, hingga pesisir Odisha di India, pantai yang biasanya sepi bisa mendadak berubah menjadi lautan cangkang dalam kurun waktu 3 hingga 7 hari saja. Lantas, apa yang memicu jutaan penyu ini datang bersamaan? Hingga saat ini, para ilmuwan meyakini bahwa arribada digerakkan oleh kombinasi faktor alam yang sangat presisi, mulai dari siklus fase bulan gelap, arah tiupan angin, arus laut pasang, hingga jejak aroma kimia alami atau feromon dari generasi penyu sebelumnya yang tertinggal di pasir pantai tersebut. Bagi dunia sains, arribada bukan sekedar pemandangan yang menakjubkan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup tingkat tinggi yang disebut sebagai predator satiation atau penjenuhan pemangsa. Dengan menetaskan ratusan ribu telur secara serentak di waktu dan tempat yang sama, jumlah tukik yang lahir akan jauh melampaui kapasitas makan para predator alami, seperti burung, anjing, dan kepiting. Cara cerdas alam ini memastikan bahwa sebagian besar tukik tetap memiliki kesempatan emas untuk bertahan hidup dan mencapai luasnya lautan. Gente, é uma nuvem inteira. Para o assalto do povo brasileiro, pelo amor de Deus! A gente não aguenta mais. Migrasi belalang gurun merupakan salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan sekaligus menakutkan di bumi. Serangga kecil yang biasanya hidup menyendiri ini mampu berubah menjadi kekuatan perusak massal yang mengancam ketahanan pangan jutaan manusia. Meu Deus do céu, tá cheio, cara. Fecha a porta, fecha a porta. Eles estão vindo de tudo quanto é lado. Olha o céu, parece noite. Faraó, sai do povo brasileiro, pelo amor de Deus. Isso é Corre pra praga, dentro, vai. Tá entrando na boca, socorro. Kisah migrasi ini dimulai dari perubahan perilaku yang drastis akibat perubahan lingkungan. Dalam kondisi normal, belalang gurun hidup dalam fase soliter. Mereka cenderung menghindari satu sama lain, berwarna samar, dan tinggal diam di habitat asalnya di wilayah kering.
Namun, ketika musim kering ekstrim melanda dan disusul oleh curah hujan yang tinggi, dinamika populasi berubah drastis. Hujan lebat memicu pertumbuhan vegetasi secara masif, yang kemudian menjadi sumber makanan berlimpah bagi populasi belalang. Saat makanan melimpah, populasi belalang meledak dengan cepat. Ketika musim kering kembali datang dan menyusutkan ruang hidup serta cadangan makanan mereka, belalang-belalang ini terpaksa berdesakan di area sempit yang tersisa. Sentuhan fisik yang terus-menerus antar belalang di ruang yang padat ini memicu pelepasan hormon serotonin dalam tubuh mereka. Dalam hitungan jam, sifat mereka berubah total dari soliter menjadi gregarius. Mereka menjadi makhluk sosial yang aktif berkelompok, berubah warna menjadi lebih mencolok, dan bersiap untuk melakukan perjalanan panjang. Perubahan fase ini menandai awal dari terbentuknya kawanan raksasa. Didorong oleh kebutuhan akan makanan dan terbawa oleh arah angin musiman, jutaan bahkan miliaran belalang mulai bergerak meninggalkan habitat asalnya. Mereka dapat terbang sejauh 100 hingga 150 km dalam sehari, melintasi batas negara dari satu wilayah ke wilayah lain, meliputi Afrika, Timur Tengah hingga sebagian Asia. Dampak dari kedatangan kawanan belalang ini sangat menghancurkan. Sifat rakus mereka membuat seluruh vegetasi hijau yang dilalui, mulai dari tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, dan gandum, hingga pepohonan, habis tak tersisa dalam waktu singkat. Satu kawanan sedang mampu menghabiskan ribuan ton makanan setiap harinya, menciptakan kerugian ekonomi yang masif dan memicu ancaman kelaparan yang serius bagi wilayah yang terdampak. Untuk menghadapi ancaman ini, pemantauan global memegang peran krusial. Organisasi internasional seperti FAO terus memantau kondisi cuaca dan pergerakan populasi belalang secara berkala guna memberikan peringatan dini. Langkah pengendalian utama dilakukan saat belalang masih berada dalam fase nimfa atau belalang muda yang belum bisa terbang, melalui penyemprotan pestisida yang terarah guna mencegah mereka berkembang menjadi kawanan migrasi yang tak terkendali. Migrasi belalang gurun mengajarkan kita tentang bagaimana alam dapat berubah dengan cepat, serta pentingnya kesiapsiagaan global dalam menghadapi tantangan ekologis demi menjaga kelangsungan hidup dan ketahanan pangan dunia. Pernahkah Anda melihat langit tiba-tiba berubah menyerupai gelembung raksasa atau kantong-kantong menggantung yang dramatis? Fenomena alam ini dikenal sebagai mammatus cloud atau awan mammatus. Secara visual, bentuknya sangat kontras dengan dasar awan pada umumnya, yang biasanya datar. Istilah mammatus sendiri berasal dari akar kata bahasa Latin mamma, yang berarti payudara atau ambing, merujuk pada bentuk kantong bulat menggantung yang berjajar rapi di bagian bawah awan utama. Di balik tampilannya yang memukau dan terkadang tampak menyeramkan, awan mammatus menyimpan proses meteorologi yang unik. Jika kebanyakan awan terbentuk karena udara hangat yang naik ke atas, awan mammatus justru terbentuk melalui mekanisme yang sebaliknya. Proses ini bermula di bagian dasar awan badai besar, terutama jenis cumulonimbus. Di dalam lapisan tersebut terdapat banyak kandungan kristal es dan butiran air dingin. Ketika massa udara yang dingin dan jenuh ini menjadi lebih berat daripada udara di bawahnya, terjadilah arus turun atau downdraft. Massa udara dingin yang merosot ini membawa serta material awan ke lapisan yang lebih rendah. Saat udara dingin tersebut turun ke area yang lebih kering dan hangat, butiran es dan air mengalami proses sublimasi serta evaporasi. Proses perubahan wujud ini menyerap panas dari udara di sekitarnya, membuat kantong udara tersebut semakin dingin, padat, dan terus menonjol ke bawah hingga membentuk kantong-kantong bulat yang khas. Kehadiran awan mammatus hampir selalu diasosiasikan dengan sistem cuaca yang intens. Awan ini seringkali muncul tepat setelah badai petir besar atau tornado berlalu, atau bahkan di tengah amukan cuaca ekstrim. Kendati bentuknya terlihat mengancam, awan mammatus itu sendiri tidak berbahaya dan bukan merupakan indikator langsung akan terjadinya angin puting beliung. Namun, keberadaannya adalah tanda nyata bahwa atmosfer sedang mengalami instabilitas yang tinggi. Di balik keindahannya tersimpan potensi turbulensi udara yang sangat kuat di dalam sistem badai tersebut. Itulah sebabnya dunia penerbangan komersial sangat menghindari area udara di sekitar awan mammatus demi keselamatan penerbangan dari resiko geseran angin ekstrim. Fenomena ini mengingatkan kita akan betapa kompleks dan menakjubkannya dinamika atmosfer bumi, di mana keindahan visual yang luar biasa seringkali lahir dari kekuatan alam yang sangat besar.
Itu tadi momen alam paling tak masuk akal dan misterius yang pernah terekam kamera. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.